Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, jumpa lagi dengan saya Ila di Aan Channel. Malam ini kita akan bincang santai tentang TV digital, juga tentang literasi media. Oleh karena itu malam ini saya didampingi oleh Komisioner KPID Jawa Timur. Langsung saja kita sapa. Selamat malam Mbak Royin. Malam Dek Ila. Iya. Sebelum kita ke sana, saya pengen tahu dulu. Bukan hanya saya, mungkin teman-teman yang belum tahu KPID ini siapa, Mbak Royin ini siapa, gitu kan ya. Jadi biar kita lebih enak aja nanti ngobrolnya. Jadi KPID ini apa sih Mbak? Ini gimana ini? Saya siapa atau KPID siapa? KPID, gitu, jadi ya? kan nanti include di dalam kan ya Mbak ya. Oke. KPID itu Komisi Penyiaran Indonesia Daerah yang tugas dan wewenangnya adalah mengawasi isi siaran radio dan televisi. Karena ini KPID yang ruang lingkupnya adalah daerah Jawa Timur, jadi tugas kita yaitu untuk mengawasi isi siaran televisi dan radio yang ada di Jawa Timur. Kalau untuk televisi yang nasional itu sudah menjadi wewenang dari KPI Pusat. KPI Pusat. Jadi yang dikerjakan oleh KPID ya tiap hari nonton TV, kemudian juga dengerin gitu. Nggak capek Mbak? Pasti kan banyak banget kan ini kan ya? Iya, kalau ngomong capeknya sih pasti capek. Cuman bagaimana lagi itu sudah menjadi amanah kita sebagai anggota KPID Jawa Timur. Jadi kalau ngomong capek ya capek, cuman nggak bisa ngeluh juga kan, karena tapi kan pasti ada tim ya Mbak ya? Iya, saya sebagai anggota KPID juga nggak sendirian. Di KPID Jawa Timur itu ada 7 komisioner, ada 3 perempuan dan 4 laki-laki. Kok lebih banyak laki-lakinya sih Mbak? Nasibnya sudah begitu ya? Tapi itu merupakan salah satu kuota perempuan terbanyak ya. Kalau ngomongin kuota perempuan di beberapa KPID di seluruh Indonesia, kita itu terbanyak. Bisa dibilang banyak lah perempuannya. Cuman nggak menjadi yang terbanyak karena Sumut kalau nggak salah itu ada 4 perempuannya dan 3 laki-laki. Oke, kembali lagi kita Iya. Di Jawa Timur itu perlu Deila tahu ada sekitar 390 lebih. Ya, 392 ya, kurang lebih lah ya. Lembaga penyiaran. 90 sekian itu televisi, dan selebihnya itu radio. Jadi itu yang menjadi objek pengawasan kita, bagaimana televisi dan radio itu bisa menyiarkan konten-konten yang sehat. Jadi kalau ngomong konten yang sehat itu pasti akan bersinggungan langsung dengan literasi ya Mbak ya? Iya. Yang jadi perhatian dari KPID hari ini apa sih Mbak yang berkaitan dengan literasi itu sendiri? Yang berkaitan tentunya pemirsa ya, masyarakat sebagai objek, sebagai pemirsa, bagaimana masyarakat itu bisa aktif untuk berpartisipasi dalam melakukan pengawasan. Karena bayangkan saja ya Dek, 390 sekian lembaga penyiaran, nggak mungkin dong kita hanya nggak sampai 50 orang, bahkan 20 sekian hari ini mengawasi 390 sekian lembaga penyiaran. Tentu kita perlu peran aktif masyarakat sebagai pemirsa yang menikmati radio dan televisi di rumah masing-masing untuk melaporkan jika ada siaran yang nggak sehat. Jadi kalau di kami ini, kalau di dunia penyiaran ada yang namanya racun siaran. 5S racun siaran. 5S racun siaran itu saru, sara, sadis, sihir, dan siaran partisan dan ilegal. Oke, sihir juga nggak boleh ya disiarkan? Sihir nggak boleh. Sihir itu tidak boleh. Saru itu seperti eksploitasi seksualitas. Jadi saru lah ya, kayak sesuatu yang berhubungan dengan asusila seperti betul, itu ya? Iya betul. Kalau sara itu pelecehan suku, agama, itu juga tidak boleh. Itu masuk dalam
racun siaran. siaran. Yang selanjutnya sadis kayak pembunuhan gitu kan, itu juga tidak boleh ya. Kalau misalkan itu seharusnya ditayangkan seperti itu? Harus Misalkan ada sensor. ada sensor. Iya, harus ada sensor. Tapi kalau semisal konten atau sinetron itu sudah tidak boleh menampilkan pembunuhan gitu kan. Oke. Maksudnya Jadi kalau misalkan cerita itu memang harus ada pembunuhan misalkan. tapi kan pas pembunuhannya nggak ditampilkan. Seperti itu. Iya kan? Iya. Racun yang keempat itu sihir, kayak mistis-mistis begitu, itu juga tidak boleh. Kalau kita sih ruang lingkup Jawa Timur masih belum ada ya pelanggaran yang menuju ke sana. Kalau misalkan kayak kartun seperti itu Mbak, itu kan kadang-kadang kalau kita ngomong, oke jangan kartun deh, kayak Doctor Strange itu ya, kalau yang kemarin baru di bioskop itu, kalau misalkan ternyata seperti itu kan memang sihir kayak Harry Potter seperti itu kan sihir juga tuh Mbak. Itu juga nggak boleh kan ditayangkan atau bagaimana? Misalkan itu ternyata yang membuat itu adalah televisi yang ada di Jawa Timur misalkan. Kalau nggak salah KPI Pusat sempat melakukan teguran ya pada beberapa stasiun televisi yang tingkat siaran mistisnya itu sangat banyak. Jadi itu sudah pernah dilakukan. Tapi kalau untuk kartun, itu kita menjaga betul ya. KPI Pusat itu menjaga betul semisal adegan ciuman, itu wajib disensor. Apalagi kalau untuk kartun itu kan pemirsanya adalah anak-anak. Oke. Kalau pernah nggak Mbak, karena tadi KPID itu mengajak masyarakat untuk juga turut andil. Pernah tidak mengajak masyarakat, memberikan pemahaman bahwa ini loh yang boleh, ini loh yang tidak boleh, seperti itu? Iya, untuk sosialisasi itu akan terus kita laksanakan, Dek. Manggil Dek ya, apa-apa kan? Ya, untuk sosialisasi itu merupakan salah satu kewajiban kita juga di KPID. Jangankan ngomongin sosialisasi, apa sih siaran yang sehat, apa sih siaran nggak sehat. PR kita itu justru masyarakat tahu nggak sih KPID itu apa, seperti itu kan. Kadang mahasiswa aja masih belum paham antara KPID, KIP itu kadang salah pemaknaan begitu. Ada lagi Kominfo, ini kan juga berkaitan kan ya Mbak ya? Betul. Jadi kadang itu masyarakat meskipun paham bahwa siaran itu tidak sehat, tapi dia kan diam saja. Seharusnya yang dilakukan adalah melaporkan ke KPID atau di KPI Pusat begitu. Kita itu untuk aduan kita itu sudah bisa dilakukan secara online maupun offline ya, datang langsung ke kantor. Jadi kita sangat berterima kasih jika ada masyarakat yang mau untuk melaporkan ketika ada siaran yang gak sehat. Kalau misal yang disaksikan atau hal-hal yang seharusnya tidak dipertontonkan itu ada di media nasional, seperti misalkan stasiun Indosiar, SCTV, ini bisa nggak sih Mbak melapornya bukan ke KPI Pusat tapi kepada KPID? Bisa ke KPID, tapi nanti kita yang meneruskan ke KPI Pusat karena itu merupakan lembaga penyiaran nasional ya, yang itu menjadi pengawasan dari KPI Pusat. Tapi kalau itu dilakukan oleh stasiun televisi atau lembaga penyiaran radio yang ada di Jawa Timur, itu menjadi wewenang kita untuk melakukan tindakan-tindakan tegas. Nah, selanjutnya Mbak, ini saya juga pengen tahu juga mungkin biar masyarakat tahu soal TV digital yang ada di beberapa daerah ini yang memang sudah benar-benar TV analog sudah diputus. Mungkin bisa di-share ke kita tentang apa sih maksudnya nih? Migrasi TV analog ke TV digital ini sebenarnya merupakan amanat undang-undang
Cipta Kerja tahun 2020. Yang sempat rame kemarin itu ya Mbak Iya. ya, sampai demo besar-besaran. Iya, salah satunya itu di situ. Jadi migrasi ini yang tujuannya agar masyarakat kita bisa menikmati informasi melalui televisi dengan jernih dan mungkin dengan biaya yang cukup ekonomis ya. Karena kalau ngomongin TV digital ini kita nggak perlu bayar karena itu bukan televisi berlangganan, bukan TV langganan begitu kan. Dan jadi kalau ngomongin televisi digital itu sebenarnya susah-susah mudah susah begitu kan. Kenapa, Mbak? Karena masyarakat itu masih menganggap bahwa televisi digital itu berbayar. Televisi digital itu merupakan streaming. Saya mengiranya begitu juga. Enggak, televisi digital itu bukan streaming yang kita nggak butuh untuk beli kuota internet. Televisi digital itu bukan televisi berlangganan. Dan juga nggak perlu parabola ya. Cuman kalau orang beranggapan bahwa televisi digital itu sudah nggak pakai anten, itu juga salah deh. Karena kita masih perlu anten. Cuman bedanya kita perlu penambahan alat, yaitu set-top box ya, bahasanya itu set-top box yang nanti mentransformasikan sinyal digital ke televisi. Jadi bedanya antara TV digital dan analog ini apa Mbak? Kalau perbedaan secara garis besar itu televisi, ketika kita pakai televisi digital itu siarannya akan jernih begitu kan. Kalau analog mungkin kayak di Ila sendiri kadang kalau antenanya kena angin itu kadang ada. Ya, Oke, Mbak, ini terakhir ya, sebagai closing statement, saya minta Mbak Rin untuk menyampaikan sesuatu yang memang penting banget untuk masyarakat kita tahu perihal TV digital, juga tentang literasi media. Singkat aja Mbak Rin. Iya, jadi kalau di daerah Bapak Ibu adik kakak yang nonton ini tiba-tiba nanti televisinya nggak bisa, jangan panik. Itu sebenarnya mungkin karena sebenarnya switch off analog ini sudah mulai berlaku ya sejak 30 April kemarin, cuma nggak di semua daerah. Di Jawa Timur ya, iya bertahap, ada 3 tahap untuk di Jawa Timur, tapi akan selesai di akhir tahun ini 22 November. Jadi yang pertama cek dulu apakah televisi Bapak Ibu bisa untuk mengakses sinyal digital. Jika tidak bisa, ya silakan ditambahkan set-top box. Dan yang kedua yang menurut saya penting juga untuk saya berharap masyarakat ini bisa berpartisipasi dalam membantu kami melakukan pengawasan isi siaran baik itu di televisi dan radio, khususnya lembaga penyiaran yang ada di Jawa Timur, karena ini menjadi ikhtiar kami untuk memberikan kebermanfaatan untuk membuat lembaga penyiaran yang sehat di Jawa Timur. Terima kasih. Itu saja Mbak Rin, terima kasih waktunya, juga terima kasih untuk tempatnya, itu kebetulan memang juga tempat milik Mbak Rin bersama suami. Terima kasih loh sudah dikunjungi